Pertemuan pertama, kasih Allah menggerakkan evangelisasi diri. Aku takut akan Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Kata orang bijak, hidup itu seperti roda yang berputar. Dalam kehidupan terkadang ada badai, bahkan badai yang sangat dahsyat, terkadang juga tenang dan sangat damai. Tentu kita semua menginginkan ketenangan, kedamaian, kestabilan, dan kepastian. Itu yang kita harapkan di masa-masa setelah pandemi ini. Injil Yunus bab 1 ayat 1 sampai dengan ayat 17 menyoroti pergulatan Nabi Yunus saat menerima tugas dari Tuhan untuk mewartakan pertobatan kepada orang-orang di Niniwe. Bagaimana mungkin Tuhan mengutusnya kepada bangsa yang memusuhi umatnya sendiri? Padahal orang yang jahat meski dihukum. Demikian kira-kira yang ada dalam pikiran sang Nabi saat ia memberontak untuk menolak perutusan Tuhan. Dalam perjalanan menjauh dari Tuhan itulah badai menerjang kapal yang ditumpangi oleh Yunus dan kapal hampir tenggelam. Ternyata pikiran Allah itu bukan pikiran manusia, jalan Allah kadang berseberangan dengan keinginan manusia. Jalannya adalah kasih dan kasih ini mengutamakan pengampunan daripada penghukuman. Dalam perutusannya Yunus ditantang untuk mengakui Tuhannya, Tuhan yang mengasihi dan mengampuni agar badai yang menerjang kapal dapat menjadi reda dan penumpang menjadi selamat. Begitupun di tengah badai kehidupan umat beriman diajak untuk mengevangelisasi dirinya dengan mengakui Tuhan agar mengalaminya sebagai Allah yang mengasihi dan mengampuni. Bacaan Injil diambil dari Injil Yunus bab 1 ayat 1 sampai dengan ayat 17. Injil Yunus menceritakan awal perjalanan Yunus sebagai seorang nabi. Ia diutus oleh Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe dan menyerukan pertobatan bagi penduduk kota tersebut. Akan tetapi ia menolak perutusan itu dengan menjauh dari Tuhan dan dari tempat kemana seharusnya ia diutus. Dalam rangka menjauh itu, Yunus pergi dengan naik kapal, ia dibuang ke laut, dan ia ditelan seekor ikan besar dan berada di dalam perutnya. Untuk memahami cerita dalam Injil Yunus, baiklah kita memahami nama kota-kota yang disebut dalam perikop ini, yaitu Yerusalem, Niniwe, dan Tarsis. Yerusalem. Yunus diutus oleh Tuhan ke tanah asing. Meski tidak disebut dalam Injil Yunus, dapat dipastikan bahwa ketika diutus untuk pertama kalinya, Yunus berada di Yerusalem. Yerusalem merupakan kota tanah air dari orang-orang Ibrani yang takut akan Tuhan. Dari Yerusalem, Yunus turun ke Yafo di pantai Laut Tengah. Sejak sekitar tahun 480 sebelum Masehi, terdapat kapal laut yang berangkat dari pelabuhan Yafo ke arah Spanyol. Niniwe. Sekitar abad ke-8 sebelum Masehi, di zaman kerajaan Asyur, Niniwe merupakan kota terbesar di dunia. Luasnya diperkirakan 500 hektar, 3 hari perjalanan bila dikelilingi. Sedangkan kota Yerusalem saat itu hanya sekitar 20 hektar. Kota Niniwe berjarak sekitar 1.120 km dari Yerusalem ke arah timur utara. Untuk pergi ke sana dari arah Yerusalem, orang mesti melewati bukit-bukit dan padang pasir. Tuhan mengutus Yunus dari sebuah kota kecil Yerusalem untuk pergi ke kota yang besar itu, sebuah ibu kota dari sebuah kerajaan yang untuk pertama kalinya dalam sejarah menyatukan semua kerajaan beradab dari Mesir hingga Arabia, Teluk Persia, dan Armenia. Tarsis. Kemungkinan kota Tarsis terletak di ujung selatan barat dari Yerusalem di pesisir Spanyol sekarang. Jaraknya dari Yerusalem sekitar 5.300 km. Jadi Tarsis adalah tempat paling jauh yang berseberangan dengan Niniwe, tempat Yunus diutus untuk pergi. Nama Tarsis bisa berarti peleburan logam. Di kota itu, para pedagang menukarkan perak, besi, timah putih, dan timah hitam. Menurut Injil Yesaya, bab 66 ayat 19, Tarsis adalah kota di mana penduduknya belum pernah mendengar tentang Allah Israel, Allahnya Yunus. Cerita dalam Injil Yunus terjadi dalam 2 adegan. Adegan pertama mengetengahkan Tuhan dan Yunus, sedangkan tempat terjadinya cerita adalah di jalan menuju Yafo. Adegan kedua menampilkan tokoh-tokoh Tuhan, Yunus, awak kapal, dan nakhoda cerita terjadi di dalam kapal di atas laut. Diutus dan melarikan diri. Pernyataan dalam Injil Yunus, datanglah firman Tuhan kepada Yunus, menegaskan bahwa Yunus adalah seorang nabi. Gambaran Yunus sebagai nabi dapat ditelusuri dari arti namanya dan nama orang tuanya. Kata Ibrani Yona berarti burung merpati. Dalam kitab suci, burung merpati mempunyai karakter mencari tempat yang aman di atas gunung dan mengaduh. Di lain pihak, Yunus adalah bin Amitai, yang artinya putra kebenaranku.
Tuhan memberi perintah kepada Yunus, bangunlah, pergilah ke Niniwe, berserulah. Inilah misi yang mesti Yunus lakukan. Yunus tidak hanya diminta untuk pergi dan menyampaikan firman Tuhan seperti para nabi lainnya, namun ia mesti melakukan perutusan itu di Niniwe, kota musuh dari bangsanya sendiri. Di sana ia diperintah untuk mewartakan pertobatan, berserulah karena kejahatannya sampai kepadaku. Terjadi ironi antara perintah Tuhan bangunlah, pergilah, dan jawaban Yunus bersiap untuk melarikan diri. Bukannya ke Niniwe, Yunus malah pergi ke arah yang berseberangan, yaitu ke Tarsis. Dengan melarikan diri ke Tarsis, Yunus menjauhkan diri mungkin secara rohani dan fisik dari Tuhan dan dari Niniwe. Alasan Yunus melarikan diri tidak diceritakan secara jelas. Ketika Tuhan menyebut kejahatan manusia dan manusia tidak mau bertobat, maka salah satu yang ada dalam benak orang beriman saat itu adalah bahwa Tuhan akan membalas kejahatan dengan hukuman sehingga terjadilah keadilan. Dapat terjadi bahwa Yunus lari ke arah yang berseberangan dengan arah perutusannya karena ia tidak ingin menjadi alat dari kemurkaan Allah yang akan menghukum kota pendosa. Seakan ia tidak mau terlibat dalam rencana Tuhan untuk mengadili kota yang menguasai dunia pada waktu itu. Dalam kitab nabi-nabi lain, kerajaan Asyur dengan Niniwe sebagai ibu kotanya dikenal sebagai bangsa yang menindas Israel dan yang penuh dengan kejahatan dan dursila, serta pertengkaran dan perampasan. Di ayat 3 terdapat kata dalam bahasa Ibrani turun yang menggambarkan bagaimana Yunus melarikan diri. Yunus turun ke Yafo, turun ke kapal. Kata ini ditemukan lagi dalam bab 1 ayat 5, Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah lalu tidur dengan nyenyak. Semestinya, nabi yang benar itu selalu siap melayani Tuhan, akan tetapi Yunus melarikan diri dengan mencari tempat yang aman untuk bersembunyi. Dalam mencari kenyamanan, bila burung merpati cenderung mencari tempat di ketinggian. Sebaliknya, Yunus mencari tempat yang paling bawah, dalam ruang kapal yang paling bawah, bahkan di dalam perut ikan di dalam laut. Badai dan mencari kenyamanan. Setelah Yunus naik kapal, Tuhan menurunkan badai angin ribut. Jelas bahwa Tuhan sendiri ada di balik datangnya angin ribut. Akan tetapi mengapa Tuhan menurunkan angin badai? Jawaban atas pertanyaan ini tidak ditemukan dalam ayat 4 sampai dengan ayat 6. Kedua ayat ini menggambarkan bahwa ketika badai besar mengguncang kapal, sikap yang berbeda ditunjukkan oleh orang-orang yang ada di dalamnya, tepatnya antara Yunus dan para awak kapal. Perbedaan yang mencolok antara tindakan para awak kapal dan Yunus disebut dalam ayat 5, sementara awak kapal takut, berseru kepada Allah dengan doa, dan berusaha menyelamatkan kapal dengan membuang isi muatan. Sebaliknya Yunus mencari ketenangan dan kenyamanan dengan tidur dalam ruang kapal yang paling bawah. Ungkapan ruang yang paling bawah dalam konteks yang berbeda menggambarkan bagian yang paling ekstrim atau mendalam dari sebuah wilayah, gua, rumah, liang kubur, atau bumi. Dalam Yesaya bab 14 ayat 15, tempat paling dalam di liang kubur sejajar dengan dunia orang mati. Dunia orang mati di satu sisi dapat menjadi metafora akan keadaan yang begitu dekat dengan kematian. Di lain sisi menjadi gambaran akan sebuah tempat di mana seseorang tidak dapat melarikan diri lagi. Melihat Yunus terlelap tidur, nakoda kapal membangunkannya, bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Kata perintah bangunlah mengingatkan pada perintah Tuhan di awal perutusan sang nabi, bangunlah, pergilah ke Niniwe. Dengan mengatakan Allahmu, nampaknya sang nakoda tak mengenal Allahnya Yunus, jadi bukan orang Ibrani. Akan tetapi dalam keadaan yang genting di mana kapal hampir karam, ialah yang terlebih dahulu mengambil inisiatif, tidak hanya untuk menyelamatkan kapal dan penumpangnya, namun terutama memanggil yang ilahi. Sementara sang nabi malah seperti orang yang tidak memiliki harapan lagi untuk hidup, tidak peduli dengan situasi yang menerpa, apalagi berdoa kepada Tuhan untuk menyelamatkan. Nampaknya sang nakoda lebih beriman ketimbang Yunus. Nabi yang takut akan Tuhan. Kita tidak tahu apakah Yunus berseru kepada Tuhan sebagaimana yang diminta oleh nakoda kapal. Kelihatannya ia tidak melakukan apa-apa. Keadaan ini mendorong para awak kapal untuk mengusulkan, marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Sementara Yunus diam terlelap, para awak kapal ingin mengetahui penyebab angin badai. Mereka sudah membuang semua barang dan kapal sudah kosong, akan tetapi mereka tidak tahu penyebab badai. Dalam perjanjian lama, istilah membuang undi digunakan dalam konteks yang berbeda dan dengan tujuan yang berbeda-beda pula, tetapi selalu berhubungan dengan Allah. Pada umumnya, membuang undi mengandung arti meminta kepada Tuhan untuk menyelesaikan pertengkaran dan perselisihan yang sedang terjadi. Tuhan telah memerintahkan tuanku untuk memberikan tanah itu kepada orang Israel sebagai milik pusaka dengan membuang undi. Undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Undian mengakhiri pertengkaran dan menyelesaikan persoalan antara orang-orang berkuasa.
Menurut kebiasaan, hanya orang-orang Israel yang membuang undi, bukan orang asing. Para awak kapal yang adalah orang-orang asing memberikan pelajaran bagi Yunus bagaimana meminta nasihat kepada yang ilahi. Sementara Yunus sedang menikmati kediaman di persembunyiannya, para awak kapal sibuk membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Dari sudut pandang para awak kapal, undi menunjukkan bahwa Yunuslah yang bersalah dan berdosa. Karena itu mereka langsung bertanya untuk mengetahui segala sesuatu, beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Dalam situasi seperti itu, Yunus tidak bisa lagi melarikan diri. Untuk pertama kalinya ia membuka mulutnya dan mengaku, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan. Ada 3 hal yang mesti diperhatikan dalam pengakuan Yunus tersebut. Pertama, ia tidak menyebut diri sebagai seorang Israel, tetapi seorang Ibrani, sebuah definisi sosiologis yang biasanya digunakan oleh orang-orang asing bila berhadapan dengan orang-orang Israel. Dengan kata lain, dengan memperkenalkan diri sebagai seorang Ibrani, Yunus menegaskan bahwa para awak kapal adalah orang asing baginya. Kedua, pernyataan aku takut akan Tuhan memiliki arti yang meliputi aspek psikologis maupun religius. Takut dalam arti taat seperti hambamu itu takut akan Tuhan lebih merupakan pengetahuan akan tanggung jawab seseorang atas keadaannya yang sulit karena ia berada di bawah hukuman Tuhan. Dalam pemahaman ini, bagi Yunus, angin badai jelas merupakan tindakan Tuhan yang diarahkan kepadanya. Ketiga, dalam arti apa awak kapal memahami perkataan Yunus, aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Yunus mengakui Allahnya sebagai pencipta, penguasa dari segala ciptaannya. Allah menciptakan 3 komponen dalam alam semesta sebagaimana tertulis dalam kitab Keluaran bab 20 ayat 11. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ke-7. Inti dari pertanyaan awak kapal dijawab oleh Yunus dengan menekankan kekuasaan Allah sebagai pencipta alam. Dari takutnya Yunus bergeser ke takutnya para awak kapal, mereka menjadi sangat takut. Takutnya mereka berhubungan dengan pernyataan tentang Tuhan yang baru saja dikatakan oleh Yunus. Dari apa yang dikatakan Yunus tersebut, mereka tahu bahwa Yunus melarikan diri, jauh dari hadapan Tuhan. Inilah penyebab badai. Dalam hal ini, ketakutan Yunus adalah takut akan Tuhan, bukan takut karena badai. Jadi ia sedang pergi menjauh dari Allahnya. Allahnya Yunus adalah penguasa laut dan Yunus sedang bertengkar dengannya. Karena itu ketika para awak kapal menanyakan apa yang harus mereka buat sehubungan dengan Yunus supaya laut tidak mengamuk lagi, sang nabi meminta mereka supaya membuangnya ke laut. Permintaan Yunus ini menandakan perubahan dalam kesadarannya. Sekarang ia siap menerima pengadilan Tuhan karena ketidaktaatannya dan ingin membayarnya dengan hidupnya. Namun yang masih menjadi pertanyaan adalah apakah kesiapannya untuk menjadi korban ini karena ingin menyelamatkan hidup para awak kapal atau karena ia ingin mati. Besar kemungkinan bahwa bagi Yunus bisa dikatakan demikian, lebih baik mati daripada masuk dalam rencana Allah untuk mempertobatkan Niniwe. Sebelum para awak kapal membuang Yunus ke laut, mereka masih berusaha dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat, tetapi mereka tidak sanggup. Mereka lebih memikirkan keselamatan bersama ketimbang segera menyingkirkan orang yang dianggap sebagai penyebab badai. Kegagalan mereka untuk sampai ke darat mendorong mereka untuk berseru kepada Tuhan, Allahnya Yunus. Di sini ditemukan lagi hal yang kontras, sementara Nabi menolak untuk berdialog dengan Allahnya. Para awak kapal yang tidak mengenal Tuhan memohon kepadanya, bahkan mereka menyerukan nama Tuhan. Dalam permohonan mereka, para awak kapal menyerahkan diri pada kehendak Tuhan dan menjelaskan ketakutan mereka akan dosa. Sekali lagi, sementara sang Nabi melarikan diri untuk menghindari kehendak Tuhan atas dirinya, para awak kapal malah mencari kehendaknya dan keselamatan darinya. Badai reda. Setelah menyerukan permohonan kepada Tuhan, para awak kapal melaksanakan permintaan Yunus untuk membuangnya ke laut dan di laut Yunus ditelan ikan besar. Setelah Yunus dibuang, laut menjadi reda. Nampaknya supaya kapal aman dan laut tenang tidak cukup barang-barang muatan yang dibuang, tetapi sumber dosa yang ada di kapal itulah yang pertama-tama dibuang. Peranan para awak kapal aktif, yaitu berdoa dan membuang, sementara peranan Yunus pasif dengan penuh kesadaran membiarkan diri dibuang. Laut berhenti mengamuk adalah jawaban Tuhan. Sampai di sini muncul pertanyaan, siapakah sebenarnya yang menjadi alat Allah? Yunus seorang nabi Allah atau para awak kapal yang baru saja mengenal Tuhan? Setelah laut tenang, reaksi para awak kapal adalah sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Menghadapi bahaya angin ribut dikatakan bahwa mereka hanya takut. Akan tetapi ketika berhadapan dengan Tuhan, mereka sangat takut. Tuhan lebih membuat takut ketimbang bahaya yang mengancam kehidupan. Di hadapan yang ilahi,
Rangkaian tindakan para awak kapal sangat menarik untuk diperhatikan, dari berteriak kepada Allah mereka dan membuang undi, lalu berseru kepada Tuhan, mempersembahkan korban dan mengikrarkan nazar kepadanya. Namun yang perlu digarisbawahi adalah bahwa para awak kapal mengenal Tuhan karena pengakuan Yunus, atau pengakuan Yunus akan Tuhan membuat awak kapal mengenalnya. Para awak kapal mengenal Allah dan bertobat karena pengakuan sang nabi yang kenyataannya sedang menjauhi Allah. Cerita badai yang mengamuk kapal yang ditumpangi oleh Yunus mengingatkan kita akan sebuah peristiwa dalam Injil ketika angin badai mengamuk dan menerjang kapal yang ditumpangi oleh Yesus dan para muridnya di atas danau. Ketika badai mengamuk dan membuat kapal terombang-ambing hampir terguling, apa yang terjadi dengan para penumpangnya dan apa yang dilakukan oleh mereka? Baik Injil Yunus bab 1 maupun Injil Matius bab 8 ayat 23 sampai dengan ayat 27. Menceritakan bahwa yang di dalam kapal adalah para awak kapal atau para murid yang sedang ketakutan dan Yunus atau Yesus yang sedang tidur di dalam ruang yang paling bawah atau di buritan. Baik para awak kapal maupun para murid berseru kepada Allah Tuhan mereka supaya mereka diselamatkan. Akan tetapi sementara para awak kapal berseru kepada yang ilahi Allah mereka, para murid berseru kepada Tuhan Yesus. Masih dalam perbandingan antara Injil Yunus bab 1 dan Injil Matius bab 8 ayat 23 sampai dengan ayat 27. Bila awak kapal membangunkan Yunus agar ia segera berseru kepada Tuhan supaya badai tenang, para murid membangunkan Yesus dengan berkata, "Tuhan, tolonglah, kami binasa." Perbandingan ini bukan mau mengatakan bahwa Yunus disamakan dengan Yesus, melainkan untuk mengoreksi bahwa yang semestinya dilakukan oleh Yunus adalah berseru kepada Tuhan, bukannya melanjutkan tidurnya. Selanjutnya, tidak diceritakan bahwa Yunus benar-benar berseru kepada Tuhan, ia hanya membuat pengakuan, "Aku takut akan Tuhan." Kedua kisah juga menggarisbawahi bahwa badai diam dan laut kembali tenang karena tindakan Tuhan Allah. Hanya bedanya Tuhan menenangkan badai sebagai jawabannya atas dibuangnya Yunus dari kapal atau sebagai jawabannya atas permohonan para murid. Kedua kisah ditutup dengan reaksi para awak kapal atau para murid, sementara para awak kapal mempercayai Tuhan dan menyembahnya. Para murid menanyakan tentang siapa Yesus yang telah menenangkan badai itu. Penjelasan di atas memberi inspirasi bahwa yang dapat dilakukan oleh orang beriman saat badai krisis kehidupan menerpa dirinya adalah berseru kepada Tuhan, takut akan Tuhan, membuang beban-beban dosa untuk meringankan kapal kehidupan, dan mempercayai keterlibatan dan kuasa Tuhan. Tuhan berkuasa atas daratan dan lautan, Ia juga berkuasa untuk mengubah badai menjadi tenang. Di tengah badai krisis, Yunus sungguh ditantang untuk dapat takluk kepada kehendak Tuhan. Para awak kapal mengingatkan dan mengajaknya untuk berseru kepada Tuhan agar mereka semua selamat. Inilah tindakan evangelisasi. Seorang nabi pun mesti terus-menerus diingatkan untuk melakukan perannya secara benar. Meskipun kita terkadang berada dalam situasi badai mengalami masalah penyakit, ekonomi, ketidakadilan, diskriminasi, dan lain-lain, kita semua dipanggil untuk menjadi nabi. Bukan hanya duduk dalam keterpurukan meratapi nasib tanpa harapan. Bahkan berusaha untuk keluar dari keterpurukan itu pun sudah berjalan sebagai nabi. Di satu sisi, kita diutus mewartakan kebenaran firman Tuhan. Di lain sisi kita membuka telinga, pikiran, hati, dan kehendak untuk terus-menerus diperbarui dan diingatkan oleh Tuhan melalui firman-Nya dan sesama agar kita dapat berperan secara benar sebagai nabi-nabi Allah yang pengasih dan penyayang. Evangelisasi diri mesti terus-menerus dilakukan agar kita semakin menjadi nabi yang benar yang memiliki suara hati dari Tuhan sendiri dan bukan nabi palsu. Tuhan Allah yang pengasih dan penyayang ini ditemukan dalam kehendak-Nya yang mengutus Yunus sebagai nabi untuk mempertobatkan orang-orang berdosa di Niniwe. Meski penduduk kota itu jahat, namun Tuhan tidak mau begitu saja menghukum mereka. Tuhan mengedepankan pengampunan. Benar bahwa Allah adalah kasih. Allah yang pengasih dan penyayang seperti inilah yang dalam evangelisasi diri hendaknya mengisi suara hati dan tindakan umat beriman di zaman ini. Sebagai nabi kita menghidupi dua hal, yaitu pertama kasih Allah dan kedua menjadi nabi kasih-Nya itu. Pertanyaan pendalaman. 1. Seberapa sering kita ingat akan Tuhan dan berseru kepadanya? 2. Apakah kita sudah cukup rendah hati dan terbuka disapa oleh Tuhan melalui firman dan sesama demi menjadi orang Katolik yang benar? 3. Yunus menjadi penyebab badai yang mengancam keselamatan kapal. Setelah ia dibuang ke laut, badai menjadi reda. Apa wujud atau bentuk dari sumber-sumber dosa yang menyebabkan badai krisis dalam diri, keluarga, masyarakat, atau bangsa kita? Apakah kita berani untuk ikut membuangnya? Atau apakah kita masih takut untuk terlibat dan malah bersembunyi mencari kenyamanan? 4. Allah adalah pengasih dan penyayang.
Seberapa jauh kita menampilkan diri sebagai nabi Allah yang pengasih dalam berbagai macam bentuk kehidupan dan kegiatan kita.